Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhayyad dengan nomor induk mahasiswa 25017300022 LPTK UIN Jurai Siwo Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja dengan materi integrasi iman, Islam, dan ihsan di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Terima kasih. Silakan Ketua Kelas. Duduk, siap. Sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, istirahat, siap. Ya, sebelum kita memulai materi kita dengan berharap ridho dan berkah dari Allah, alangkah baiknya kita baca Al-Quran dulu. Seperti biasa, surat Qul Huwallah ya, ataupun kita sebutnya. Silakan. Auzubillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua ya? Oke, saya absen dulu. Akbar Maulana, Artalita Firmayanti, Syifa Syahira, Tiara Wahyu Safitri. Oke. Jadi satu orang nggak hadir ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan kita semua dalam sehat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Namun sebelumnya saya akan mengadakan diagnosis awal saja ya sebagai pengantar. Di sini ada satu pertanyaan yang saya akan berikan kepada kalian. Yang pertama, saya akan berusaha sholat tepat waktu. Insya Allah siap ya? Oke. Yang kedua, saya yakin Allah selalu mengawasi perbuatan saya. Yakin? Oke. Saya berusaha berbuat baik walaupun tidak ada yang melihat. Yakin? Saya berusaha jujur dalam belajar dan ujian. Betul? Oke. Oke, baik. Sebelum kita membahas, kita lihat dulu video yang akan ditayangkan sekarang. Tentang Islam, iman, dan ihsan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju putih dan berambut hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Oke, perhatikan. Itu satu kisah, di mana kisah itu menceritakan tentang ketika Rasul dengan para sahabatnya berkumpul di suatu majelis, tiba-tiba datanglah seseorang. Ya, jadi seorang ini awalnya masih dirahasiakan. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu iman? Jadi kata Rasul, amantu billahi wa malaikatahu wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Bahwa yang namanya iman itu adalah pertama iman kepada
Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada. Dan yang keenam, iman kepada. Oke. Sebelum kita lanjut, nah ada sedikit pertanyaan yang akan saya berikan. Kira-kira siapa? Apa hubungan atau integrasi daripada video tadi antara iman, Islam, dan ihsan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Tentang pentingnya menggabungkan Islam, iman, ihsan dalam hidup. Oke, ya. Itu jawabannya. Oke. Setelah itu, nah, pernah nggak kalian melihat atau kalian sendiri yang melakukan, kalian melakukan kebaikan tanpa dilihat orang lain? Pernah tidak? Saya, Pak. Oke, siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Misalkan saya membantu teman yang sedang piket tanpa disuruh. Oke, ya. Nah, itu hubungannya dengan apa? Iman, Islam, atau ihsan? Ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir, ya. Apa manfaat daripada iman, Islam, dan ihsan itu? Kenapa? Maksudnya begini, enaknya gini. Kenapa kita harus belajar iman, Islam, dan ihsan? Apa manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan. Agar bisa jadi muslim yang utuh, Pak. Agar kita bisa menjadi muslim yang utuh, ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam dalam keadaan sempurna. Oke, baik. Kita perlu pahami dulu sebelum lanjut, ini tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan cabang iman dan Islam, ya. Maka sekarang ini kita bahas. Yang kalian ketahui apa sih itu iman? Iman? Pernah dengar bahasa iman? Nah, saya beriman kepada Allah. Apa arti iman? Percaya. Percaya. Atau ada yang lain selain percaya? Hah? Keyakin? Oke, yakin. Berarti saya yakin bahwa yang pertama Allah itu ada, ya. Maksud daripada iman itu intinya yakin. Kenapa kamu jadi orang beriman? Karena saya jadi orang yang yakin. Yakin kepada siapa? Nah, itu rukun iman ada yang 6. Yakin pertama kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu dulu, ya. Karena tadi iman, Islam, dan ihsan. Iman yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Kita pernah belajar. Mungkin pernah juga mendengar ada sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Ada yang hafal? Yang biasanya yang sering kita dengar kalau di kampung-kampung itu sering menjelang maghrib. Apa? Ada yang hafal? Wujud. Coba terus. Terus. Ilmu hayat sama basor kalam qadirun aliman hayyan takaliman. Oke, itu namanya sifat wajib bagi Allah, ya. Apa maksudnya? Ya diantaranya wujud, kidam, ya. Wujud itu artinya apa? Ada. Oh, berarti saya yakin kalau Allah itu memang
memang ada. Oke, satu saja pertanyaan tentang malaikat. Apa tugas? Gini aja yang enak. Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Oke. Oke, kita lanjut. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab yang diturunkan? Ada 4. Pertama kitab. Sesuai tahun lahir. Enggak harus saya. Pertama apa? Enggak harus berurutan, enggak apa-apa. Yang penting sebutkan. Taurat. Zabur, Al-Quran. Oke, coba diulang. Siapa namanya? Pujangga. Pujangga, coba diulang. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Oke, kita lanjut. Iman yang keempat. Nah ini, rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Nah, iman kepada Rasul yang kalian ketahui, yang kita ketahui, nama Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Yang diawali dari siapa? Nabi Adam. Yang terakhir? Nabi Muhammad. Pinter semua ya. Dari 25 hafal semua ya? Insya Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Ya. Nah, tadi dalam diskusinya malaikat Jibril, ya. Kan tadi itu terakhir nanti dikasih tahu, kan itu dipertanyakan dalam diskusi itu. Itu siapa itu wahai Muhammad, kata sahabat. Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai wujudnya. Nah, di situ malaikat Jibril bertanya, apa ciri-ciri ataupun tanda datangnya hari kiamat? Ya. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang nanya. Artinya hari kiamat ini datangnya dirahasiakan, ya. Nabi Muhammad pun tidak menjelaskan, ya. Makanya kalau ditanya emang kapan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, ya. Oke. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu diartikan sebagai apa? Ketentuan. Yang mana qada itu adalah ketetapan, ya. Qadar pun demikian, ya. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar jika digabungkan itulah disebut dengan takdir, ya. Takdir dari Allah, itu. Jadi ketentuan Allah. Maka di situ sebutnya wabil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir itu ada yang buruk, ada yang baik. Ya, artinya semua kita harus menerima apa yang diberikan Allah. Oke, baik. Selanjutnya tentang Islam. Nah, itu baru iman, ya. Islam yang kita ketahui apa? Ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5, ya. Maka sebelum kita membahas rukunnya, jadi yang namanya Islam itu dalam arti kalau kita artikan secara bahasa Arab itu adalah selamat, ya. Maka poin pertama, ya ini kan Muslim semua. Maka poin pertama, kalau kita beragama Islam, yakinlah kita semua akan selamat. Itu ya pertama poinnya. Oke, itu yang tentang sudah dua yang kita bahas. Rukun iman, rukun Islam. Yang terakhir tentang ihsan. Tadi dikatakan pas itu tadi dialog, apa sih ihsan itu? Ya. Jadi ihsan itu adalah kita seolah-olah, ya, kita yakin kalau kita itu memang ada yang mengawasi, ada yang melihat, ya. Tapi kalau kita belum mampu, tapi kita yakin kalau Allah itu selalu melihat. Itulah rukun
ihsannya. Ihsan dalam bahasa apa ya? Bahasa Arab lah. Dalam bahasa yang kita enaknya itu adalah kebaikan. Tadi ada pertanyaan, apa yang dapat kita ambil hikmah dari video tadi? Nah, tadi ada satu pertanyaan. Pak, ketika saya berbuat baik, membantu orang lain tanpa harus dilihat oleh orang lain, tapi saya tetap berbuat baik. Kenapa? Karena itulah namanya tentang ihsan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Di situ ada LKPD, ada. Ya, perhatikan. Biar fokus ke masing-masing tugas. Itu bisa dilihat tugas yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu iman. Nah, iman itu akan dibahas oleh kelompok 1. Itu, ya. Nah, tadi sesuai yang saya jelaskan, rukun iman ada berapa, apa aja ya. Nah, sama, rukun yang kedua, kelompok 2, apa itu Islam? Ya. Kelompok yang ketiga, apa itu ihsan? Ya. Nah, yang keempat itu ke bagian nomor 2. Apa hubungannya? Ya. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Nah, yang kelima, kelompok yang kelima, contoh. Contoh ihsan itu apa? Itu, ya. Paham? Oke, silahkan. Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan nanti masing-masing kelompok membahas tugas yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, boleh di situ. Ada ke sana. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizina Nadifasmi, perwakilan dari kelompok 1, ingin membahas materi tentang iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, serta qada dan qadar, sesuai yang ada di buku iman. Baik, Oke, terima kasih. cukup. Oke, silahkan. Oke, beri aplaus. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Jessica Salma, perwakilan dari kelompok 2, ingin membahas tentang Islam. Islam itu menurut bahasa artinya selamat. Nah, Islam juga berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman, masuklah kalian ke dalam Islam dalam keadaan sempurna. Oke. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, perwakilan dari kelompok 3 yang ingin menjelaskan pengertian dari ihsan. Ihsan adalah kualitas kesempurnaan dalam ibadah dengan penuh kesadaran kehadiran Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Fahmi Tegar, perwakilan dari kelompok 4. Ingin menjelaskan bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan seorang muslim. Hubungannya adalah untuk menjadi muslim atau muslimah yang utuh dan memiliki iman yang kuat. Baik, terima kasih. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pujangga. Saya akan mewakili kelompok 5. Di sini pertanyaannya, apa contoh ihsan? Yaitu menolong teman tanpa mengharap imbalan. Oke, cukup. Para kawan-kawan ataupun teman-teman kalian tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya, Pak. Oke, silahkan. Tentang kelompok yang iman. Silahkan. Ada orang yang rajin sholat tapi masih mencontek, itu gimana? Oke. Jawab, kemungkinan imannya belum kuat. Oke. Kasih aplaus dulu. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari temannya tentang keimanan, ya. Ya, jadi apa, coba pertanyaan diulangi lagi biar yang lain dengar. Misalkan dia itu rajin sholat, tapi saat ujian dia masih mencontek. Ya. Dia rajin sholat, ya. Tapi saat ujian dia masih mencontek. Nah, itu ada apa dengan keimanannya, ya? Berarti dijawab tadi, berarti imannya belum kuat. Oke. Saya mau nanya tentang ihsan. Tentang ihsan. Boleh. Contoh ihsan di dalam sekolah itu apa ya, Pak? Contoh ihsan di dalam sekolah. Silakan. Apa contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari. Kan ihsan tadi itu apa artinya? Berbuat baik, ya. Nah, kalau kita ihsannya kuat, oh berarti melakukan kebaikan walaupun tanpa dilihat oleh orang lain, gitu. Membantu teman bersihkan kelas tanpa disuruh. Oke, membantu teman membersihkan kelas tanpa disuruh. Nah, sedikit penjelasan tambahan tentang iman. Bahwasanya iman itu memiliki 3 level. 3 apa? Jadi kalau dalam bahasa Arab itu level pertama apa bacanya? Al-qaulu bil lisan. Itu level pertama. Yang kedua apa bacanya? Af'alu bil arkan. Menerapkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kelompok yang lain silakan cari jawabannya. Boleh, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Langkah-langkah sederhana untuk menerapkan iman, Islam, dan ihsan. Langkah-langkah menerapkan iman, Islam, dan ihsan ini ialah salat tepat waktu, jujur, dan bantu orang tua. Oke, beri aplaus dulu. Oke, saya ambil cerita sedikit saja. Ya, mudah-mudahan ini jadi iktibar kita, pelajaran kita. Jadi ada satu kisah anaknya khalifah namanya Umar. Dia ini kan khalifah tuh kalau sekarang tuh ya taruh gubernur, ya. Nah, jadi dia ini punya anak. Jadi Umar ini orang yang jujur. Dia punya anak. Tiba-tiba anaknya ini pulang sekolah nangis.
ngadu sama bapaknya. Kamu kenapa nangis? Kata si anak, Pak, saya malu diledekin sama kawan-kawan. Apa, kenapa? Ini Pak, baju saya tambalan. Tahu tambalan? Iya ya, yang bolong dijahit lagi. Itu anaknya khalifah, anaknya gubernur, dan saking jujurnya, ya. Zaman dulu seperti itu, ya, saking jujurnya sampai dia seperti itu. Anaknya sampai pakaiannya tambalan, bolong-bolong, ya. Bahkan ada lagi khalifah yang sampai menggunakan listrik pun dia tidak boleh, lampu yang uang dari pemerintah pun tidak boleh. Ya, kembali lagi ke ini, kita cerita tadi, si anaknya ini nangis. Nah, tapi kan namanya khalifah, dia tidak punya uang karena saking jujurnya. Dia nulislah surat kepada bendaharanya. Apa isi suratnya? Kalau bahasa kita misalkan bendaharanya taruhlah namanya Pujangga. Pujangga, tolong dong pinjemin dulu saya uang, nanti saya ganti pas gajian nanti di bulan depan. Itu sang khalifah Umar menulis surat seperti itu kepada bendahara. Tapi apa jawabannya kata khalifah, kata bendahara? Dijawab dengan balasan surat, wahai Umar, apakah kamu yakin bulan depan kamu masih hidup? Nah, dengan mendengar itu, khalifah langsung tersungkur menangis sejadi-jadinya. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi balik lagi ke materi kita tentang iman kita. Ayo jaga sholat kita. Jangan kita menunggu-nunggu nanti ajalah tarsok yang pada akhirnya kita na'udzubillah terburu mati. Ya, oke, cukup itu saja ya. Oke, ya salah satu silakan maju dari nomor satu. Nah ini ya. Jadi pakai ini. Panjat tengah. Nah, itu apa itu? Nah, oke, cukup ya. Kelompok 2, kelompok berapa tadi? Jadi hapusnya dulu. Oke. Kelompok 1. Pak, saya sendiri Pak, dari itu ke ujung, ya? Bisa sendiri. Oke. Oh, senang banget. Oke, beri aplaus. Oke, tengah. Senang. Mana lagi? Lagi. Oke. Iya, saya semuanya. Sudah. Materi kita di akhir belajar ini. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentunya dapat bermanfaat. Amin. Yang pasti, apalagi terkait masalah iman, Islam dan ihsan tadi dapat kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan dirapikan duduknya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum